الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا لأرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا لمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 محمد رسول الله عليه صلاة الله
لا إله إلا الله رسول الله وقرينها الإخلاص من صلاة المختار من حضنا من أنوار لا إله إلا الله إلا الله إلا الله صلى الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صلي عليه وسلم أودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجنود اللهم صل محمد عليه وسلم وصلي يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بدر وأصحاب به الأسود اللهم صل على محمد يصلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال الله تعالى أيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat taufik dan hidayah serta inayah Allah pada pagi hari Jumat yang mulia ini, di suatu hari yang penghulu hari ini, kita dapat bersama berkumpul kembali berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sebarata. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan jangan dulu kita dimatikan kecuali kita menyempurnakan rukun Islam yang 5. Amin Allahumma amin. Kemudian kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan ambillah oleh kamu suatu sangu ataupun bekal untuk di akhirat, maka bahwasanya yang terlebih baik sebaik-baik adalah bekal itu, yaitu takut akan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh lawan kita, ambillah oleh kamu bekal atau jumput daripada suatu sangu untuk akhirat. Sebaik-baik sangu itu untuk akhirat ialah takwa. Semalam dijelaskan sidin bahwa makna takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhi akan maksiat. Seperti yang lagi akan tersebut makna takwa itu yaitu di dalam kitab ini jasidin. Karena jasidin padahakan arti takwa dan definisi takwa aja kita. Arti takwa itu kayak apa? Nang sebujur-bujur takwa itu. Di sini disebutkan sidin, takwa itu sih mengerjakan segala taat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita gawi bahasa kitanya, kita kerjakan atau kita amalkan sesuatu barang yang diperintah oleh Allah, itu termasuk takwa kita. Dan menjauhi akan maksiat, yaitu suatu perbuatan yang mengandung daripada dosa. Itu kita tinggalkan. Umpamanya dua tagawi, nah kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bertaubat, minta ampun non Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mana bahwasanya yang menghalang dalam hidup itu untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan itu tidak lain ialah dosa kita. Ibarat laksana kendaraan itu kotoran nang masuk lawang kablatur, maka minyaknya kada mau turunnya, lalu kada mau hidup kendaraannya. Sama itulah juga sebagaimana dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini bisalah kita akan mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki, yang benar. Maka dengan itu kita membersihkan diri kita daripada sesuatu barang yang kada bagus dari kita. Ya, seperti perbuatan maksiat yang terkandung di dalamnya itu adalah dosa. Dosa itu suatu ucapan kita. Yang dimaksudkan dosa itu ialah suatu kotoran yang ada di dalam diri kita. Apalagi yang kotor hati kita. Biasanya kan anggota kita ini yang rajin memperbuat sesuatu perbuatan yang baik dan juga bisa memperbuat suatu perbuatan yang kada baik. Jadi anggota kita ini ada dua. Nah, ada yang menggawi kebaikan, ada yang menggawi kejahatan.
Neraka dan surga itu pun dua. Orang yang masuk ke dalam surga itu jelas orang yang bersih-bersih, orang yang suci ya kita. Karena surga itu adalah bersih dan suci. Kada menerima suatu barang yang ringat dan kotor. Ringat ataupun dia kita kotor. Jadi orang yang berdosa itu kan ada harapan bisa masuk lawan surga. Bisa lah mereka itu masuk lawan surga, tapi di neraka dulu. Untuk apa? Dibersihi jar kita. Nah, seperti emas. Emas itu kan macam-macam, ada yang namanya emas itu 19, ada yang 24, ada yang 29, ada yang purna 199, ada yang 100. Nah, jadi hendak menjadikan emas murni, yang 24 mau kada mau itu dilebur dulu. Dipanasi, dilebur ya kita. Nah, sama juga orang hendak masuk ke dalam surga supaya murni di dalam diri kita itu adalah suci dan bersih, ya ke neraka dulu. Makanya orang bertakon, akun masuk surga kah ajar akun lapas neraka kah? Akun masuk surga akun masuk surga kah ajar akun lapas neraka kah? Jadi apa jawabannya nang tempat ujar kita akun lapas neraka daripada masuk surga. Kenapa aja? Karena di dalam akhirat itu kan dua aja, mau kada masuk surga atau masuk neraka. Jadi orang yang masuk surga itu bisa ke neraka dulu. Jadi pun kita lapas neraka pasti ke surga. Nah kayak itu tuh. Itu suatu pertanyaan. Nah kayak apa suatu menuju ke jalan surga, baik surga dunia ataupun surga akhirat. Surga dunia apa? Kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan. Itu namanya surga dunia. Surga akhirat itu yang akan datang. Jadi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dunia itu ya seperti kita lapang, tenang dan bahagia. Itu surga lah bagi kita rasanya sudah teleh. Sebaliknya pulang kita mendapat kesengsaraan nih. Apa kesengsaraan? Bahasa kita pertama dulu haru-hara kita nih. Selalu sedih hati kita. Kada nyaman perasaan kita. Nah, itu dicontohkan oleh Allah. Jadi suatu barang yang kada nyaman itu ya sebagai contoh ialah neraka. Jadi neraka itu bahasa kitanya sesuatu adalah siksa atau jika pembersih daripada kotoran. Kayak apa aja supaya kita bisa lepas neraka? Nah, justru itulah disinilah bahwa kita disuruh pada saat hidup itu yang diberikan oleh Allah kesempatan kita hidup nih. Diberi oleh Allah kesempatan untuk masuk ke dalam surga lepas daripada neraka. Kenapa sebab yang demikian itu? Karena bahwasanya aja neraka itu dahsyatnya itu ada tertara bandingnya daripada suatu kedahsyatan pada masa itu di dunia. Kenapa aja? Nah, karena bahwasanya api neraka itu lebih panas daripada api yang ada di dunia. Menurut riwayat, api yang di dunia sudah dibasuh 70 kali. Diambil habunya, dibawa ke dalam dunia. Itu tuh. Dibasuh 70 kali, diambil habunya, dibawa ke dunia. Nah, yang ada api di dunia ini tuh habunya aja. Nah, kayak apa apinya itulah? Kayak kita melihat las-lasan tuh nah. Jangan pun kita mencapai beparak gini kepanasan. Nah, jadi 70 kali itulah panasnya. Allah itu rajin ya kita sering menasihati, sering mengeluarkan dari suatu dalil dari Al-Quran itu. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutilah oleh kamu jar Tuhan api neraka itu. Karena api neraka itu balamannya manusia dan batu-batunya. Itu dijanjikan bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kada beriman lawan Allah.
Maka mereka itulah nantinya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita untungnya orang non Muslim, orang non beriman. Orang non beriman itu walaupun kayak apa masuk neraka, selawasnya dibangkit untuk masuk ke dalam surga. Tapi jangan dibangkit bekas orang ke neraka itu kan walaupun dimandiin juga. Nah ada juga kita bakas-bakasnya aja kita, ciri-cirinya. Na'udzubillah. Lalu kita disuruh untuk memelihara anggota kita yang 7. Kan semalam kayak itu. Sebagai adab kita pada masa hidup dan dunia ialah 23 adabnya. 23 kita. Sebagian daripada 23 itu ya kita memelihara anggota kita yang 7. Apa anggota kita yang 7? Yang pertama jar muntong. Mulut. Karena mulut ini suatu adalah barang yang berbisa jar kita. Maka apabila sesuatu apa yang kita ucapkan ada kalau lagi kita berikan. Kayak apa? Nah, kita nih menyambut orang bungo ikam nih ya. Sangit dong kita sampai ini jadi aku bungo ada kawal lagi. Nah, kayak itulah orang-orang yang mereka itu mendapat kita suatu siksa di akhirat. Menyesal di akhirat tidak kawal lagi kembali. Menyesal di dunia ini masih ada kesempatan kita. Nah, disinilah keuntungannya kita. Ya, nah kita rajin kalau inilah daripada kada haur nih. Awak sehat aja, bupah kawah aja peribahasanya nih. Tulaklah kita ke majelis. Kenapa sebabnya? Karena orang duduk di majelis itu dapat atau kada dapat ilmu sama ibadah setahun. Bayangkan kita beribadah setahun. Sanggup lah kira-kira kita beribadah setahun. Jangan setahun kita beribadah. Nah, sembahyang 5 waktu mau dihancap aja tuh. Berzikir mau dihancap aja tuh zikir. Karena apa sebabnya? Ya bertentangan dengan hawa dan nafsu. Disinilah kita bahasa kitanya menjadi kulir. Padahal kerugian kita tuh berapa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama aja Nabi lebih abdal daripada ibadah setahun. Ini sedetik bisa kita di majelis itu. Jadi kita membuang waktu meninggalkan daripada usaha dan ikhtiar itu sungguh sangat adalah kita tuh berat. Tapi seberat itu kita mengingat untuk akhirat. Kan dunia ini karena kayak apapun kita tinggal. Coba lihat orang mati. Sebelum mati itu sih dia nukar mobil, nukar tungkang sih. Pasti dia mati, jadi aku mati buat takang tungkang lo sebuti. Kira-kira enam orang kata al-kahdah pun, nah adalah dibawa ada semua. Nah apa yang dibawa hisapnya, pertanggungan jawabnya. Itu karena akan ditakuni. Inilah beratnya orang-orang yang mereka itu mempunyai suatu pekerjaan yang kadang mengingat dengan Allah. Makanya kita kan setiap berusaha dan ikhtiar itu pertama dulu kita urusan apa? Zakat. Amun kadari zakati urusan sedekah. Selain daripada itu, nah ya kita pertama qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf itu adalah perkataan yang mulia. Ketika kita mendapat ucapan salam dan kita ulurkan tangan untuk salaman. Nah, itu kalau kita disuruh nih supaya terjalin dah suatu kecintaan, kesungguhan, kebaikan. Siapa tahu nih dengan kita bersalaman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Dan Allah mempertemukan karena pada saat kita berada di yaumil mahsyar. Lawan siapa? Lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man safaha aw safahani dakhala jannah Nabi. Siapa nang berjabat tangan nang bersalaman lawan orang nang pernah bersalaman Rasulullah, niscaya itu masuk lawan surga. Kayak apalah aja kita bersalaman orang sedangkan Nabi kita wafat sudah berapa abad. Itu kadang alih sebujurnya kita bersalaman lawan ulama-ulama kita. Kan ulama itu pasti sini sekolah, pasti belajar orang guru ini. Nah guru ini kan belajar orang guru itu pulang. Guru itu belajar sampai tabiin, sampai sahabat, sampai lawan Rasul
Rasulullah. Jadi tali kemalinya ialah dengan ulama. Makanya itulah kata Nabi kita, al ulama'u warasatul anbiya. Bermula ulama-ulama itu pewaris para nabi. Jadi ulama-ulama itu mewarisi bahasa kita lawan tabiat nabi. Maka oleh itulah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu amun kada diamalkan persis sebagaimana pun kayu yang kada berbuah. Nah itu ulang tapi go di atas dua bahunya. Tanggung jawabnya bahasa kita. Makanya ilmu itu amun kada disampaikan, menyampaikan pun juga dengan ikhlas. Karena diperuhuti orang kada di akhirat. Kenapa pian semalam kada menyampaikan lawan kami? Kami nanti sedang keadaan siksa. Karena pian kada menyampaikan. Nanya mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil karena ulama nih. Dipanggil dipertanggungan jawab. Nah, maka justru itulah antara guru dengan murid, antara murid dengan guru. Itu pasti ada dua ini. Ada guru, muridnya ada mau juga. Murid ada gurunya kada mau juga. Artinya harus dua-duanya. Karena mana Allah menciptakan dunia ini supaya aman, damai dan bahagia dua-dua. Coba lihat ya lah. Allah menciptakan dunia dan akhirat. Langit lawan bumi. Laki-laki lawan bibinian. Ada lawan kadada. Sugih lawan miskin. Jauh lawan parah. Kan dua-dua kalau amun sabuting aja kada sempurna. Maka justru itulah kita hidup ini bahasa kitanya kita ambil kesempatan kita. Ada majelis. Nah kesempatan kita nih. Barang aja duduk barang paribasanya situ tuh lah. Nah sama kita beribadah setahun. Pahalanya dapat ataupun tidak kada jadi masalah. Yang disuruh itu kan menuntut. Karena urusan dapat lawan kada itu urusan Allah memberikan petunjuk. Nah, itu Allah memberikan petunjuk lawan kita. Maka setiap majelis itu pasti dituangi oleh Allah suatu rahmat, keampunan, dan petunjuk. Itu setiap majelis kayak itu. Tahu majelis makanan kah? Ada kah? Biasanya kalau ada makanan ini kan ikhlas kita. Amun makanan iya bisa ada ikhlas kita nih. Dua umpama yang majelis itu dulu ada gilir ada. Maka berdua ini bermakanan. Nang kita tengah nih, kalau aku ilir aja. Nah, sekali diilir orang masak sup sekalinya. Jangan lupa dulu bang masak jabin. Nah, surang ilir aja. Nah, ini bisa bahaya nih. Mounting supnya, mounting nasi bungkusnya. Nah, lain dah tuh niat ikhlas kah katakan itu. Itu ngarannya nawa itu sahajaku menuntut ilmu karena nasi bungkus. Nah, kayak itu tuh. Nah, ikhlas apa kada itu Pak? Ada ikhlas. Artinya ada kesatu karena. Nah, ini mah majelis. Maka banyak majelis inilah nambah makanan, nambah minuman. Boleh, tapi kita niat kita itu kita fokuskan semata-mata kita menuntut keridhaan dari Allah. Kenapa jadi kayak itu? Karena kita kan setiap hidup pasti mati. Mati kita kan seperti binatang. Mati manusia kan pertama dulu mandi dimandikan, baju dibajuin, sembahyang disembahyangkan. Karena kalau lagi sembahyang, belajar dilajari. Mandi kubur. Apa yuk? Tangkin. Merobuka siapa Tuhan ikam. Waman nabiyuka siapa nabi ikam. Sahutlah kayaknya bahasa kitanya. Allahu Rabbi. Allah itu adalah Tuhanku. Wa Muhammadun Nabi. Muhammad itu adalah nabiku. Nah. Ini kan amun kada orang di majelis kada tahu. Bah mau kada belajar jaka itu kayak ini. Di majelis ini karena tuangan rahmat dan petunjuk serta hidayah itu walaupun kada kita pelajari kayaknya nang menyahuti bukan kita lagi
Amal dan ibadah kita itu tadi ya, yang kita duduk di majelis ilmu ini nih, kan diberi pahala sama ibadah setahun. Itu kena nama jawab. Jadi kita diam aja lagi. Itu menurut riwayat kayak Pak Guru aja kan di situ bahasa Arab. Merebuka bahasa Arab. Waman Nabi Yuka surah ada bahasa Arab kayak apa aja menjawab. Ujar kita di situ tuh kamaha besaran Allah. Kalau memang kita sudah banyak mempunyai amal dan ibadah, kita tenang, bahagia, nang maju apa? Pahala amal ibadah kita itu nang maju. Malaikat melihat itu pun sudah malaikat kada tapi akun dia menakuni. Dan malaikat menakuni ini mau menguji benar. Kenapa? Belum kita mananya yang sudah tahu siapa contohnya seperti Nuaim tuh. Nuaim itu kan sahabat Nabi yang paling lucu. Dan Nuaim inilah yang rajin menggembirakan Rasulullah. Sampai tertawa Nabi. Nuaim ini dekat dengan Rasulullah. Padahal orang apa mabuk. Bahasa kitanya. Tapi lawan Rasulullah itu bahasa kitanya luar biasa. Nah kayak itu si Nuaim nih. Arad mana aja kita lawan Rasulullah ini. Kemana Rasulullah umpat. Tapi orang apa mabuk? Kenapa garing si Nuaim nih? Nabi mailangi. Akhir garing ini wafatlah si Nuaim ini. Meninggal aja kita. Maka Nabi nang memandi. Nabi nang menyembahyangkan. Nabi nang antar ke kubur. Lalu sampai ke kubur, Nabi membuktikan nih kayak apa Nuaimnya mati di kubur. Lalu Nabi kita bertahan di kubur sidin didengarkan sidin kayak banyak karena pada pelang sukar dan akhir Nuaim nih. Orang berikan Nabi bertahan di kubur apa Nuaim. Nabi dengarkan datang mukar dan akhir nih. Lalu menakuni lawan si Nuaim. Ya Nuaim marrobuka. Lalu Nuaim menyahut. Allahu Rabbi Jalla Jalaluh. Baca malaikat ini kada dia tahu nih orang nih. Aku melakukan ini sekata dua kata aja, ini sudah 4 kata. Lalu apa? Menakuni lagi kedua kali. Waman nabiyuka, siapa nabi ka? Dan Nuaim hadam dulu karena kira itu di atas tuh si Dinjar. Kita tahu kan nabi. Kan di atas tuh si Dinjar. Jadi Rasulullah tertawa nabi kan sampai ke kubur aja nih lah. Di dalam kubur bukan anak tertawa nabi. Padahal si Nuaim ini. Apa itu? Nah, karena Nuaim ini sering berdekatan dengan Rasulullah. Kita apa juga? Dengan apa? Kita baca sholawat banyak. Nah, itu dekat juga dengan Rasulullah. Aku jar Nabi nang paling heran, nang paling aku setujui benar, nang paling aku cintai benar. Ialah orang yang banyak membaca sholawat non aku jar Nabi. Dari kalangan umatku pada akhir zaman. Hai Rasulullah kami ajar apa Rasulullah kami aku baca salawat kami atau nama ibu utama berdapat lautian iya ajar Nabi di kalangan umatku akhir zaman ia kada pernah melihat aku kada pernah mendengar aku menyampaikan wahyu inya percaya yakin inya lawan aku dan ia banyak membaca salawat lawan aku menikam niat aja Nabi pernah berjumpa lawan aku, melihat mukjizat aku. Lawan Jalabi, ikam mendengar aku menyampaikan wahyu. Nyata ikam percaya, coba di akhir zaman kayaknya. Ada pernahnya mendengar aku bacakan wahyu. Ada pernahnya bertamu lawan aku. Gohnya sirin yakin dan beriman kepada aku. Ini lebih sih daripada apa? Kalian nyimak oleh itulah aku cintai dan aku sayangi. Siapa ya Rasulullah? Ya orang yang banyak aksarum alaiya salatan. Orang yang banyak mengucap salawat dan aku dia Nabi. Jadi banyak aja kita baca salawat. Kan salawatnya banyak lah. Namanya tuh salawat salatan tunjina, salawat Ibrahim, salawat Nuria. Hanya kalau salawat Abdullah, salawat Jibril, nah kayak itu. Jadi masing-masing kita aja. Ada yang namakan salawatul futuhat. Kan semalam kita baca sini.
Allahumma shalli ala sayyidina anwa'ir rizqi wal futuhat ya basit al-ajab suturi kalimah ya syarul hisab itu nah sampai seterusnya ada itu. Jadi dicatat nih. Nah. Jadi bagian kan ada cukup fotokopi ya itulah. Kan malam Kamis tadi bagiakan juga diijazahkan salajur. Nah, ini kan kita sampaikan karena fadilat keutamaan salawat ini. Salawat ini merupakan salawatul futuhat ya. Ada orang memadahkan salawat Nabi Sulaiman. Salawat Nabi Sulaiman ya memadahkan ada juga telah. Kenapa ya? Karena Nabi Sulaiman sebelum lagi daripada mendapat ini kan biasa aja Nabi Sulaiman. Setelah ini Nabi Sulaiman membaca salawat lawan Nabi kebalah. Nabi Sulaiman itu membaca salawat lawan Rasulullah. Kita ini ada lebih lagi daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu belum sampai lagi Rasulullah. Hanya dijadikan nurnya aja. Itulah Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman menjadi kekayaan. Kaya Nabi Sulaiman luar biasa. Dituangi oleh Allah beberapa harta benda. Luar biasa kayanya Nabi Sulaiman. Jadi selawat ini kita itu sebagian daripada pintu rezeki. Tapi itu kan kita berijazah itu kalau jangan bahasa kita berhafal. Amun berhafal sama orang berjalan, orang buta kita jajak macam-macam kalau. Nah, jadi bahasa kitanya amalan dan amalia itu kita harus ada guru, ada murabbi jurang. Ada nama memimpin kita secara rohaniah. Nah, salawat merupakan daripada pembuka kita. Pembuka kesenangan dan kebahagiaan. Kan orang tuh banyak bisi duit, harta banyak, rumah ada, nyaman benar kok nih. Anak nukar itu ada duit, anak nukar ini ada duit, nyaman. Ini anak nukar itu berhutang, orang-orang mau utangnya kan sakit hati. Nah, ngalih kalau orang kayak itu. Nah, nang secara bercukup juga kita itulah nang bisa menyenangkan lawan kita. Karena dunia ini permainan. Omal hayatan dunia illa mata'ul ghurur. Ada daya Tuhan hidup kami kecuali tipu daya muslihat. Nah, jadi pertukaran dunia dan akhirat. Dunia ini ada suatu halangan. Bertentangan dengan hawa dan nafsu kita. Contohnya makanya kita guring tuh. Malam guring kita. Pas subuh ada hujan. Mengambil kesalimut sekali bangun jam 9. Nah, kita kalau kayak itu, nah, padahal sudah ada harta bangun itu jangan lagi mengambil salimut. Keluar aja langsung bawa tabung mas. Ini kayak ini, setiap orang nangguring turun si iblis laknatullah alaihi. Pertama dulu diikatnya adalah tangan. Pertama tuh. Nang kedua mata. Nang ketiga betis. Ini pasungnya. Ini amun kita kada bacaan. Nah, di pasungnya ya nang kita tuh barat dan mata ku anak guring. Guring, nah ini ikatnya tuh mata kita nih. Barat tanganku jarna diikatnya pulang tangan tuh. Diikatnya pulang betis. Lalu ketika timbul pajar sodik, kalau pajar kajib perlu dulu hanya pajar sodik. Iblis dijaganya kita nih. Bak kita terbangun. Nah terpacu dari bata nih. Ini terpacu di bata sudah. Bak kita bawa uduk. Terpacu pulang di tangan. Lalu kita bawa uduk. Tapi kada sembahyang. Nah masih betis berpasung lagi. Betis itu berpasung lagi. Bak kita mau sembahyang. Lapasang samuan pasungan. Nah maka iblis dan menyesal dia. Jika tahu dia iblis kayak itu kena pasung nih ya. Nah. Jadi itu iblis tuh, jadi kita kena melandal hati-hati. Kalau dijaran mati oleh iblis, harus terpasang kita. Nah, ya nang berat batis kita nih. Tangan kita tuh asa kayak apa rasanya. Makin berpisit memang guling nih. Nah, makin berpisit selimut. Kenyamanan guring. Karena bilanya kita guring dia terpancol lah tangan nih.
Guring pulang kita pasang pulang. Nang tapacul mata tadi diikatnya pulang. Libis nah kayak itu tuh. Itu menurut riwayatnya. Memang kita dapat rasakan boleh. Lagi sebelum ajan tuh ada musim guringnya. Katanya mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 kan mau guring. Pak jam 4 umah guring janaknya. Pak bangun sekalinya matahari tembus dan bahar bangun ke kaca. Sakanya apa jam 10 aja kita bangun hadis kalau yang menggoda manusia itu kayak itu. Tapi kalau kita berbacaan, tak guna kita jam 4 bacaan kita ingat baca Fatihah, baca qul huwallah, baca qul a'udzu bil falaq. Lagi kita baca qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas baca ayatul kursi, kemudian kita baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar. Kita baca nih. Kita insya Allah kalau bisa akan melandau dari kita. Nah, itu diberikan oleh Allah suatu kekuatan nisbah rohaniah kita. Nah, itu bila kita ada berbacaan, ya tadi Pak, digudanya, dirayunya, sehingga kita tertinggal. Makanya, ujar Nabi kita, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa sembahyang 2 nang dingin, masuk lawan surga. Apa 2 nang dingin? Asar lawan subuh. Asar itu biasanya keasikan kita bergaul. Nah, lagi musim katam nih. Mau nyamannya naung mata. Kayaknya dulu aku sembahyang asar. Misalnya maghrib. Kayaknya dulu aku sembahyang maghrib. Isya. Kayaknya aku sembahyang isya. Jasan harus bergaul di dunianya. Nah, ya itu tuh. Ini iblis laknatullah alaih itu kayak itunya. Nah, padahal jangan kita karasi. Hancap aja kita bawa bodoh. Sholat dulu kita apa asar rupanya. Sholat kita dulu maghrib, sholat kita isya, sholat. Di sinilah artinya kesusahan dan penyesalan iblis sejak tahu jadi iblis aku harus menggoda lawannya. Setiap dalam godaan rayuan daripada iblis itu kawa kita melakukan itu lebih besar pahalanya daripada pahala yang sekehendak kita bahasa kitanya. Nah, itulah keutamaan daripada orang yang taat dan bakti lawan Allah. Makanya ketaatan dan kebaktian lawan Allah Ta'ala itu menjadi bekal kita untuk akhirat. Disitulah kadang kita merasa nikmat nang senikmat-nikmat nang kadada suatu nikmat yang kita rasakan pada saat itu. Makanan nih, ada usaha makanan, angin surga aja sekali meniup itu aja kita ini mencium surga ini seumuran kita hampir si makanan lagi mencium makanan surga nih, mencium surganya aja hanya tahan gitu kita di dunia setahunan ke si makanan. Ya apa itulah makan satu buah-buahan yang ada di surga apa aja yang hendak kita matastahi pusakom apa aja yang kehendak dari kita pasti kita akan tercapai. Itulah surga. Mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Surga itu kata Nabi kita mala ainun ra'at. Nah, kada pernah di dunia ini kita lihat keindahannya, di surga kita melihat keindahan surga itu luar biasa. Wala sami'an wala sami'an ala khatarun ala bashar. Dan kada pernah nang di dunia kita mendengar suatu keresmian, keramaian. Pada saat kita di dalam surga itu kita mendengar keresmian yang luar biasa bisa kita. Hiburan yang luar biasa. Kita merasa di situ kayaknya nang nikmatnya luar biasa. Amun di dunia ketika Stalin aja kita mendengar 5 ampih musiknya rane yang ada lagi kita merasa nikmat. Tapi kalau di surga kada usah ajar apa menurut Nabi nih kita mendengar kerasmin di surga itu satu pohon yang bernama Sajaratul Ridwan itu tempat orang nang beristirahat anak masuk ke dalam surga ditiup oleh angin surga daunnya itu tersampok sama pada daun lebih ramai cara kerasmin daripada kerasmin di dunia ini daunnya aja ditiup dan surga ramai itu luar biasa mulai pendengaran
telinga kita, sampai ke otak kita, sampai ke hati kita, seluruh tubuh kita merasa nikmatnya mendengar adalah apa? Suatu hiburan yang di surga itu. Nah ini keistimewaan surga. Makanya itulah Allah membalasi lawan orang-orang yang susah payah masih di dalam dunia ialah suatu nikmat yang tiada suatu tertara bandingnya, ialah di surga itu. Nah itulah harapan kita. Ya kita disuruh oleh Nabi, ambillah kesempatan 5 sebelum datang yang 5. Pertama, hayataka qabla mautika. Hidupnya ikan sebelum mati. Amun kita sudah mati, kita putus dah amal. Kada kau amal lagi kita. Ini orang mati ya tadi, itu orang mati. Mandi, kada kau lagi nya, dimandiin. Baju, dibaju, ya kapan? Kemudian apa? Pupur, ya dipupur ya, candana itu pupurnya. Orang mati tak? Sembahyang disembahyangkan aja, kalau lebih sembahyang. Jadi kita nang hidupnya jangan bermurah hati. Menyembahyangkan nawan si mayat itu terkandung daripada suatu doa. Makanya orang aja ku berharap benar aja lah. Lawan guru-guru itu, tolong pian jan doakan mama ulun, doakan abah ulun, doakan dasanak ulun, doakan jan ini yang kai ulun jan. Nah, itu kalau harapannya apa? Mudah-mudahan doa yang didoakan oleh para guru itu diijabah oleh Allah. Karena kita yakin, kan kalau orang alim itu berdoa lah orang biasa lain. Biasanya kan orang biasa tuh selintas di mulut saja. Terkadang ngangkat tangan di sini kada. Padahal kita doa itu kalau kata Nabi diucap dengan lidah, diangkat dengan tangan kita nih, anggota kita. Nahwas sama ke atas langit bisa kita. Dan kita memohon hati kita lawan Allah. Nah itu berdoa tetap. Jadi angkat tangan nih kalau kita sambil membaca, karena kita baca doa itu. Nah hati kita nih memohon Allah supaya dikabulkan, supaya diijabah. Nah itu tetap. Amun sekadar kita baca aja, itu Allah lambat bisa kita menerima doa. Nah disinilah lainnya. Karena hakikat doa itu adalah ibadah. Doa ibadatun ya. Bermula doa itu ibadah. Maka karena ibadah itu kita beapiklah bahasa kitanya. Jangan sembarangan bahasa kitanya. Nah itu telek. Nah jangan sembarangan. Kalau bisa itu kita berdoa. Kadang berdoa ini kan boleh aja kalau kita berdiri, berduduk, berabah boleh. Nah kayak apa? Balong tawaf. Itu berdoa kalau. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang tawaf tu rajin dulu mulai. Labbaik Allahul baitil haram. Ya. Labbaik Allahu Ka'bah. Ya. Itu macam-macam tu orang lain di situ tu. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarbatan hadihatan mari'atan lan nasma'u ba'daha abada. Sambil itu berjalan mulai Hajarul Aswad sampai ke melewati apa? Karena Hijri Ismail. Nah, itu kan kalau sampai situ Allahumma imanan bika wa tasdiqan sampai karena pancoran amas aja kita. Nyari di atas itu pancoran amas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai rukunnya mandi. Rukun hisami kemudian rukun yamani sampai pula karena Hajarul Aswad. Jadi 7 kali keliling. Nah, kan semua itu doa semua. Berdiri itu sambil berjalan kan boleh aja artinya doa itu di mana doa berduduk orang ukhup. Nah ukhup kan duduk juga. Nah orang memohon Allah. Ada lagi sambil menawaf tapi sambil berdoa. Apa ya multar. Nah orang multar itu kan Bismillah Allahu Akbar ya. Bismillah Allahu Akbar. Nah orang multar kan. Kan sambil menawaf kalau jadi ibadah juga orangnya. Jadi artinya beribadah itu sebujurnya
Kayak apapun juga boleh. Cuma kita jaga. Artinya sesuatu barang yang bersih itu yang bersih. Barang yang kotor yang kotor. Jadi kita bisa maandak lah bahasa kita. Contohnya apa? Masuk dalam gambar, oh gambar berzikir sekalinya. Nah itu kan kurang adab bahasa kitanya. Kan kita di zaman itu cukup di hati aja cukup kita berzikir, baca tasbih, baca salawat itu. Sama kan kita baca doa kan kita anak masuk ke jamban. Orajen Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Hanya kita masuk itu Allah. Pak kita kan ada apa berbasuh. Nah, kita berniat di hati aja kalau saja aku beristinja daripada kami dan behera fardu atasku karena di hati juga. Ketika kita mau ngumpul tadi mana dikumpul dulu. Kita berbasuh behera atau nang di muka dulu. Jangan diburit. Bila kita membasuh karena bahiran berburit dulu. Kita ini karena berusaha berburit. Beribadah berburit. Janganlah berburit. Kayak undang undur burit artinya marut kita beribadah itu banyak kulir lalu kita berusaha tuh banyak kada dapat basi ditanya kada mudah kayak itu tuh nah ya kayak penang undur burit nyaman lah nah itu kan aturan praktik di dalam kita bersuci daripada hadas dan najis buka benar-benar kita cukup berniat kita di hati sajaku beristinja daripada kami dan berhirap fardu karena Allah Ta'ala sambil mengumpul jangan di bawah asa beresi sudah jangan di belakang limbahnya Pak kalau sudah beresi nah hilang sudah nih bandanya hilang sudah baunya hilang warnanya sudah yakin kita bersih sudah nah hanya kita kan keluar pada jamban apa kita berdoa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asyid farji minal fawaisi. Lalu kita sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba anni wa afani. Kayak itu tuh. Itu kan sudah kita keluar dari jamban. Jangan di jamban nawa itu banyak di jamban nih. Wah, jurang itu. Itu lapas dia tadi. Nawa itu istinja'a minal bawli fardan alaihi rumah. Jangan di luar nih. Ada orang mau keciak apa bahira kenapa soalnya kebongkarasannya kita apa kalau keluar alhamdulillah ya di keluarnya nah nggak kebongkarasan ada lagi yang lucu kami ketawaan ini kejadian apa rupanya lengah kah apakah memang rumah si Dinta kita periksakan lawas ada di dia mi jadi kenapa kawan nih anak bahera ada aja baca ada aja sih dia atau majalahnya pipanya kali pipanya rupanya bapak tuh mau bui ke bawah kloset tadi keluar tikus pas muncul apa ada lalu orangnya tak jumpak lalu mau ciaknya tak kajut nah jadi hati-hati nah kloset itu melawas di depan ada apa karena pakai sarang tikus pas ada baknya keluar menunjul ke murid adalah kajut nah itu tuh kok ciak astagfirullah jangan apa jawab astagfirullah saya tikus keluar pada kolesen nah ikam jurang kalau kada berdoa kalau masuk ke jamban tadi kada ingat lagi dulu jangan baru sakit jangan apa dah pada uciran tahe nah kejadian tuh jurang kada bisa ingat mah masuk ke jamban nya kayak itu pang rumah inilah rumah kita nih makanya kamu kita tinggalkan dikiti lampunya kenapa aja nya kayak ini iblis dan setan itunya sangat takut lawan apa suatu barang nang tarang ya tapi aku iblis itunya di tarang-tarang tuh nya kedua nih kadang-kadang cur bapak caran tuh di kadang tuh nyaman daripada di tarang nah jadi jelas tarang lah orang main judi itu kan nyahatun bang bertenterangan bersimpan-simpan kalau nah kayak itu
Rakon. Nah itu tadi, ya iblis kayak itu tuh. Tapi amun kita ingat bahasa kitanya, lepas kita daripada itu. Ada orang nih, rumah tuh hanya ditukar sidin. Guru aja minta syarat, guru aja. Rumah Allah yang nukar, guru aja orang tuh kaos. Ada dipakai rumah tuh ada di diaminya. Kenapa aja kita sidin tuh syarat orang lagi bininya. Jadi beli kasih itu aja kegerangan. Jadi kan bisa ditempati lagi rumah biasa aja. Lalu dijual, lalu si dini manukare. Anak minta ulah kan wapak nih. Wapak apa gerang jangan minta. Ibu udah minyak awal tuh jadi supaya nyaman di diamnya rumah. Ini tukang gerang nyaman di diam itu nang dicari. Itu guru supaya jarang. Jangan ada lagi nama macam-macam. Itu guru aja. Nah ampunnya tuh syarat guru aja lagi bini. Orang urusan syarat tuh kan hanya urusan rumah. Orangnya. Nah pemenggawian apa ya? Judi karena mabuk mana. Nah lebih binian habis duit. Ya PT sangit gini. Nah syarat lah kan jual rumah. Juga kan masalah rumahnya itu. Ya ada yang dikit syarat aja. Iya kalau. Jadi ya kita tuntung syarat nih. Lapai dulu kita baju di rumah itu. Mudah-mudahan karena itu harus kada diam nih. Tuh biasanya jin dan jun tuh ada. Itu biasanya lapai dulu orang buka lawangnya. Jadi si Dini rupanya ada kesempatan siang. Melapai nih ada kesempatan siang. Lalu melapai malam dan maghrib. Dibuka sini jual lawang. Melapai mulai di lawang nih. Maka seorang mana pulang. Melapai sini maghrib. Sepalah dilikiti lampunya aja di dapur likiti, di tangan likiti, di muka likiti juga. Tapi dalam kamar ada aja si Din. Bapak lapai si Dinai. Pas sampai ke kamar. Kenapa biar melapai jatuh? Apa ada aja si Din? Apa ada 7 lawang lagi buka? Imbah itu kan karena orang di tetangga nih banyak kalau orang tak juta orang nak simbok kecil. Kata 7 lawang tahap baik kalau nah minta tolong lah orang. Ada siapa aja di dalam kamar? Banyak orang kalau ngarang masyarakat kalau bahwa orang ada orangnya. Nah lalu datang kalau besoknya guru melapai bayi itu apabila bilang siang jangan malam. Ya Allah ulun guru pian tunggu orang kampung jangan menangan ya kamar aja baru melapai sampai ke kamar aja apa pian menyiram aja kayak itu pada nyampak suara tuh jar kayak orang Tuhan atau apa sih mencuci muka sampai ada 7 lawang lagi untung jangan dipentah lo lawang dibuka dulu jangan tak kantep kayak babian. Nah kan berarti kan ada orangnya ya jin itu kan di alam yang ada kita lihat maksud di alam gaib makanya itulah kita kan wajib percaya sebahagian dari penang wajib kita imani adalah barang-barang yang gaib. Apa barang yang gaib? Nah, neraka gaib, surga gaib, alam kubur gaib juga, alam barzah gaib juga. Kan bisa melihat kita. Nah, wajib kita percaya. Nah, maka oleh itulah hal-hal yang demikian itu kita yakin itu adalah sebagian dari kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu situ kita ingat kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Makanya kita meminta tuh jangan sampai kita kulir. Karena kita yakin amun kita minta, amun Allah memberi, lakas. Makanya sekali kita berdoa ada kabul, 2, kada 3, nah mudah-mudahan kabul. Nah, itu hanya berdoa sekali ada kabulnya suruh berdoa aduh sah lagi jar. Nah itu namanya putus asa. Nah kada kawan kayak itu karena kita hidup di dunia ini kada kawan sekali bahasa kitanya paling kada aja kita 3 kali kita asai itu kita makan nih sekali aja bangunnya sampai banyak anyang umpamanya nih kada mungkin. Nah ya paling gara 2-3 kali kita suap bahasa kitanya makan tuh baru kita bisa akan terasa makanan itu.
Kenapa? Karena hal-hal yang demikian itu supaya kita bisa ingat lawan orang yang menciptakan kita. Nah itu, jadi kita makan, minum, berjalan, berduduk, berabah sampai guring. Kita kada lupa bahasa kita daripada asma'illah. Kita ingat lawan asma'illah itu merupakan amal ibadah jualan kita. Seperti kita baca Fatihah, baca apa Allah. Apalagi kita 3 kali baca Allah itu kan sama khatam Al-Quran pahalanya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulangi sampai 3 kali. Kita anak guring tuh dibaca itu dulu. Pak kita guring terpelihara lah guring kita. Kita dan anak buah kita, rumah kita, jiran tetangga kita dipelihara oleh Allah daripada kemusyakatan hidup. Musyakat itu kita ngalih dalam hidup. Nah, sehingga banyak gangguan macam-macam. Amun kita bacaan yang kayak itu dimudahkan oleh Allah, dibuka aja kita nang suatu barang yang sulit itu. Disinilah kita disuruh untuk bacaan aja kita. Nah, di sini pang sesuatu kita wajib menuntut. Kemudian ketahuilah oleh kamu jasidin bahwasanya taat itu mengerjakan taat, yakni sesuatu barang yang diperintah. Jadi apa yang diperintah kita jauhi, nah itu taatnya. Dan menjauhi akan maksiat, yakni suatu barang yang mengandung dosa. Nah itu kita jauhi, itu termasuk orang takwa. Artinya takut lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh itulah kita melaksanakan kewajiban itu seakan-akan kita berhadapan lawan Allah. Karena Allah yang menyuruh kita beramal ibadah sesuai dengan perintah. Apa dulu? Yang pertama dulu urusan ubudiyah kita, yakni sesembahan kita. Apa? Sebagaimana praktik di dalam sholat. Nah itu yang pertama. Karena sembahyang itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan sembahyang itu mencakup keseluruhan rukun Islam. Kan rukun Islam itu 5. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat berzakat. Mana aja sembahyang itu? Makanya syahadatnya mau sembahyang, terus sembahyang. Yang ketiga puasanya, keempat zakatnya, kelima naik haji, mana aja sembahyang? Boleh sembahyang kita perhatikan. Nah. Pertama syahadat dulu, kan di rukun Islam. Pertama syahadat, ada jam sembahyang tuh syahadat, tahiyat tuh. Ada kalau tahiyat awal, tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ada syahadatnya dah. Yang kedua pang sembahyang. Nah, sembahyang sudah kita sembahyang. Nah, itu kan kita melaksanakan rukun Islam. Nyata kita sembahyang. Ini yang kedua. Yang ketiga pang puasa. Adalah sembahyang tuh puasa. Oh, ada. Kalau orang tuh sembahyang, maka takbir sudah kada boleh lagi minum. Kada boleh lagi makan. Jangan pun makan minum, pokoknya kita sebelum sembahyang minum susu. Pas sembahyang keluar di jalan gigi kita itu susu ditangguk, itu suku minum. Atau yang makan kita bawa kumur, kada. Lalu kita sembahyang, keluar di jalan gigi itu daging. Sayang daging tangguk ya jalan. Batal sembahyangnya. Itu aja puasa. Orang sembahyang itu. Ini menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Ini imam kita. Nah, itu puasa, dapat kita pahala puasa. Nah, zakat bang, mana pahala zakat dan sembahyang? Kan arti zakat itu bersih. Orang sembahyang kada bersih, itu kada sah sembahyangnya. Nah, makanya itulah mereka itu dapat pahala zakat. Ia kena heran dia pada saat dihisab. Banyak bisa amal zakat nih, padahal di dunia sumber pernah berzakat. Makan sehari ke sehari juga baik cukup. Lalu buat aku nih, ya malaikat, hai malaikat, aku ini bingung dan aku bersyukur kepada Allah. Ini pahala zakat padahal masih hidup di dunia, aku ada pernah berzakat. Iya aja apa aja malaikat, bujur aja, ikan kada pernah berzakat, tapi ikan melaksanakan sembahyang dengan bujur. Nah, arti bujur apa? Kita bersih sembahyang. Kita lihat dulu diri kita dulu. Kalau ada najis, yang kada dimaafkan. Pakaian, tempat,
Nah, kemudian hati kita pulang semata-mata menuntut keridhaan Allah. Nah, dapat kepala zakat kita. Walaupun di dunia kita kada berzakat. Mana haji? Ada sembahyang tuh haji. Boleh orang haji lah. Sampai ke Makkah situ, bapak mereka itu, apakah mereka itu mulai di Madinah atau mulai di Jeddah? Mereka itu di alam-alam biasanya lah, atau mulai Madinah mereka itu apa? Dia apa? Mengambil mikat bahasa kitanya. Nah, mereka itu di tempat apa? Yang mengambil mikat mulai Madinah. Kalau mulai Jeddah biasanya kan di alam-alam itu orang mengambil mikat. Tanim itu kan bisa juga mereka itu apa di Hudaybiyah itu bisa lah orang mengambil mikat itu. Di Ja'ramah itu bisa juga boleh itu mengambil mikat. Kita anak sembahyang tuh biasanya rajin kan. Pertama dahulu baudu. Nah, baudu tuh yang mengambil mikat bahasa kitanya. Mana tawafnya ya berjalan ke tempat kita baudu tuh berjalan tuh pokoknya kita tawaf lawan sa'i. Mana jarak kita memakai ihram, memakai baju. Masa orang rumah yang ada baju. Nah, itu ihram tuh bahasa kitanya. Mana melutar? Allahu Akbar jatuh melutar tuh sembahyang itu. Mana ukuf? Ya kita sujud. Sujud tuh ukuf. Lengkap kalau dalam praktik orang haji. Jadi orang yang sembahyang itu mendapat pahala haji. Makanya kita jakai baru bujur. Dan bapak layan bujur ini masih jakai berlatihan nih. Timpang lagi mengenai baju, maka takbir dah. Nah, sama aja orang merosok mukana nih. Masih ada lagi yang kita singkai di burit belakang burit nih, maka takbir sudah narang lihat dulu. Apalagi umpamanya mukana tuh berber. Apa ikal? Bisa kita nih. Nah, bujurakan dulu. Lah, bujurakan jangan sampai tersingkai jar kita. Makanya kalau bibinya itu kan di muka, di belakang, di higa, di bawah, tak buka, wajib ditutupi. Makanya kalau sembahyang bibinya tuh abdal pakai sajadah. Jadi, sembahyang kalau pakai sajadah, umpamanya pas lantai itu ada beluang, umpamanya bersilawar kadeja juga. Nah, namun angin ya sekalinya di bawah beluang. Nah, itu kan boleh, itu harus ditutup lah. Ini itu kan diliputi kesemuanya. Nah, menutup aurat keseluruhannya. Nah, itu tuh. Karena aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Itu janganlah dan sembahyang itu. Kalau lakian bang baina surah war rukbah, antara lantuhut lawan pusat. Minta tutup lakian ini kan sah sembahyangnya. Kalau bebinian wajib nutup keseluruhannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, itu jangan wajib dibuka. Makanya itulah sembahyang itu meliputi jar kita daripada praktik haji. Sama juga kayak apa? Kurang berzakat. Nah, zakat itu kan bersih bahasa kitanya. Makanya orang berzakat itu kalau ada niat beristighfar dulu, nah itu Allah. Karena hanya pulang bataklid, yang bataklid pulang hanya sarahakan. Nah, karena kita di sini kan kadada abid, orang yang mu'allaf pun ngalih kita sini. Maka karena ngalih itu loh kita bataklid supaya jangan lepas zakat kita. Amun kita niatnya surang loh kita bagi, nah luput karena daripada bagiannya disitulah luputnya kita berzakat hanya kada sampai zakat kita. Amun kita bertaklid, nah bagi aja kita kemana aja sudah. Saikung aja kita menerima lah orang daripada orang delapan itu. Sah kan zakatnya. Maka zakat ini bahasa kitanya pahalanya itu nah luar biasa. Nabi SAW pernah itu bersabda, as-sadaqatu tumbidul adza dan Nabi. Bermula sedekah itu menghilangkan daripada penyakit. Penyakit apa? Termasuk berduit, itu penyakit juga. Nah,
Kemudian memang ada penyakit di diri kita, macam-macam tuh penyakit lah. Lantuhut lah, sakit ya kepala lah, sakit paruh lah, dada lah, sakit belakang lah. Nah, jadi orang yang bersedekah itu kata Nabi dihilangkan oleh Allah Ta'ala daripada penyakitnya itu. Nah ini keutamaan daripada orang yang mengeluarkan zakat tadi. Makanya kita beapit bahasa kitanya melakukan suatu amal ibadah itu jangan sampai salah. Alam katawilah pula oleh kamu Jasidin. Daripada perkara yang kedua. Nah ini kedua pulang kata nih. Ini kita artinya adab dalam kehidupan. Nah, adab dalam kehidupan kita masa hidup supaya kita senang di akhirat. Ini lagi apa? Seseorang yang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini. Nah, ini karena akan datang yang kedua ini kayak apa kita menuntut ilmu supaya menolong kehidupan di dalam dunia untuk akhirat. Nah, ini karena insya Allah itu akan datang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، يا الله يا مجيب، يا حاضرا لا يبيت. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Di bagiannya seadanya dulu sampai ini cukup ya, ilang jangan cukup nah. Ada sahabat tadi mau turuti. Karena 2 toko rupiah karena banyak ada cukup. Ada 4 mau toko rupiah tadi ada orang.